Indonesia pernah mengalami krisis yang luar biasa di tahun 1998. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada era itu merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah ekonomi negara ini. Saat itu Indonesia terjerumus ke dalam krisis yang mematikan yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah, meningkatnya inflasi, dan runtuhnya sistem keuangan. Krisis ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Krisis ini juga memberikan dampak serius pada kehidupan sehari-hari, melumpuhkan bisnis, dan mengubah lanskap politik negara. Nah, Sobat Infonusa perlu tahu nih, beberapa faktor yang menyebabkan krisis itu terjadi. Berikut Infonusa berikan rangkumannya. Pertama, nilai rupiah menurun. Krisis moneter ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1997, tepatnya pada bulan Agustus. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah mengalami penurunan drastis dari rata-rata Rp2.450 pada Juni 1997 menjadi Rp13.513 di akhir Januari 1998. Selain itu, cadangan devisa negara juga tidak mampu untuk menahan gejolak penurunan nilai mata uang rupiah. Kedua, tingginya utang luar negeri. Penyebab krisis moneter 1998 yang berikutnya adalah besarnya utang luar negeri, terutama pada sektor swasta. Pada Maret 1998, total utang luar negeri Indonesia yaitu sebesar 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana setengah dari jumlah tersebut ialah milik swasta. Lebih buruknya lagi, sepertiga dari utang tersebut bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada akhir tahun 1998. Tak hanya itu, cadangan devisa negara pada saat itu hanyalah sekitar 14,4 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga tidak cukup untuk membayar kembali utang dan suku bunganya. Ketiga, kesalahan pemerintah dan sistem perbankan. Kesalahan pemerintah adalah telah memberi sinyal yang salah kepada pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah terus-menerus melebihi semestinya. Dan suku bunga rupiah yang tinggi sehingga pinjaman dalam rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah. Sebaliknya, tingkat bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk menahan pelarian dana ke luar negeri, agar masyarakat mau mendepositokan dananya dalam rupiah. Keadaan ini menguntungkan pengusaha selama tidak terjadi devaluasi, dan ini terjadi selama bertahun-tahun sehingga memberi rasa aman untuk terus meminjam dari luar negeri dalam jumlah yang semakin besar. Dengan demikian, pengusaha hanya bereaksi atas sinyal yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap utang-utang luar negeri ini, kecuali yang berkaitan dengan proyek pemerintah. Keempat, situasi politik. Ketidakpastian politik menghadapi pemilu sebelumnya, serta pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu juga disinyalir menjadi salah satu penyebab krisis moneter. Banyaknya aksi demo besar-besaran yang dipicu kelangkaan bahan pokok terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dari investor asing. Selain karena masalah nilai tukar rupiah yang menurun, situasi politik yang tidak stabil jelas membuat investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Kelima, solusi IMF gagal. Pada saat itu, krisis moneter tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga hampir di sebagian besar negara di Asia. Atas masalah itu, IMF atau International Monetary Fund sebagai organisasi internasional yang berada di bidang stabilitas keuangan dinilai melakukan tindakan atau membuat program yang tidak tepat.
IMF saat itu mencoba menyelamatkan beberapa negara anggota yang mengalami krisis moneter, namun dengan cara yang salah. Sehingga bantuan IMF pada negara seperti Thailand, Korea, dan Indonesia tidak berhasil menyelesaikan masalah. Akibatnya, banyak negara anggota IMF yang menganggap organisasi tersebut tidak menguasai permasalahan yang timbul. Nah, itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia melanda krisis moneter. Semoga saja krisis tersebut tidak akan pernah terulang kembali di Indonesia.